Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh dalam keadaan sehat dan masih diberikan kesempatan untuk dapat beribadah kepada Tuhan di ibadah sekolah minggu. Ya, walaupun masih harus secara online. Tapi tetap semangat ya, tetap sukacita, tetap rindu untuk dapat memuji Tuhan dan juga belajar firman Tuhan. Amin. Ya, kita hari ini akan mempersiapkan hati kita untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Ya, kita mau berdoa dulu ya terlebih dahulu, kiranya Tuhan yang boleh menolong dan mempersiapkan hati kita. Ayo kita sama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini kami kembali dapat datang beribadah kepada Tuhan di ibadah online Komisi Anak ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya boleh berjalan dengan baik dengan pertolongan dan kasih Tuhan. Kami siap untuk dapat memuji nama Tuhan dan juga untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang menolong kami untuk dapat duduk diam dengan tenang dan sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah setiap kami yang siap untuk beribadah kepada Engkau, dan berkatilah hamba-Mu Lause Eli yang juga akan memimpin kami di ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk menaikkan satu pujian. Kita mau memuji Tuhan karena Tuhan kita adalah Tuhan Yesus yang baik. Kita bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Adik-adik semua, saat ini kita akan memuji Tuhan ya. Kita bersyukur Tuhan Yesus mengasihi kita. Benar gak Steve? Ya, Tuhan Yesus sayang kita ya. Dan Tuhan Yesus mau memanggil nama kita. Ya, kita mau bersukacita, bersyukur karena Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tuhan Yesus baik kasih, Dia sayang sama kita dan kita semua. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus yang boleh menolong memimpin kita, memberikan kita hikmat dan pengertian akan firman-Nya ya. Kita siapkan hati kita, kita naikkan satu pujian sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Lagu ini, oke? Jesus, please, I know, for
memuji Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Sekali lagi kita kembali untuk berdoa kepada Tuhan ya. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur ya Bapa untuk kasih setia dan kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus berkatilah persembahan kami, boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah seluruh hidup kami juga dapat menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan untuk waktu kami juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami dapat duduk diam dengan tenang, sungguh-sungguh di dalam mendengarkan firman-Mu, mengerti akan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik semua, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk kita buka dulu satu bagian dari firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 13 ayat 47 sampai 50. Oke, Matius 13 ayat 47 sampai 50. Kita baca sama-sama di rumah ya. Siapkan Alkitabnya, kita akan membacanya bersama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perumpamaan tentang Pukat. Ayat 47. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikian firman Tuhan ya, kita sudah baca bersama. Nah, sekarang langsung mau tanya ya, siapa di sini yang suka makan ikan? Ayo angkat tangan. Siapa yang suka makan ikan? Langsung suka loh makan ikan. Ya, Loso dulu pernah tinggal di Sibolga, di situ daerah laut, banyak sekali jenis ikan dan hampir tiap hari Loso makan ikan. Ikannya segar-segar dan enak dan sehat. Ya, kalau makan ikan itu bisa sehat dan juga bisa pintar karena banyak vitamin dan omeganya, gitu ya. Nah, kita bersyukur kalau kita suka makan ikan, ya. Nah, siapa yang di sini juga pernah lihat orang memancing ikan? Siapa? Pernah? Oh, pernah ya? Iya, Losu juga pernah lihat orang mancing ikan. Kalau mancing ikan pakai apa ya? Kalau dia di pinggir-pinggir laut atau pantai gitu biasanya pakai alat pancing ya kan? Pakai alat pancing yang panjang ya. Nah, tapi kalau misalnya dia di tengah lautan yang luas. Pernah lihat orang mancing ikan di tengah lautan yang luas? Pernah lihat orang menangkap ikan di tengah lautan yang luas? Kira-kira pakai apa ya? Pakai apa ya? Oh iya, pakai jala. Benar, pakai jala. Jalanya kecil atau besar? Iya, betul, jala yang besar. Nah, biasanya kalau di tengah laut itu orang pakai jala yang besar ya, yang sangat besar dan sangat panjang. Itu namanya pukat. Pernah dengar gak pukat? Pukat itu apa? Pukat itu adalah sebuah jala yang sangat panjang dan besar, bentuknya itu horizontal. Ya, horizontal itu berarti memanjang. Ya, kalau vertikal itu ke atas, ini horizontal memanjang. Nah, di atasnya itu ada dikasih pelampung-pelampung kecil. Jadi kalau pelampung kan berarti dia bisa mengapung gitu ya jalannya. Tapi di bawah jala, di bagian bawah itu dikasih pemberat sehingga jalannya itu bisa jatuh ke bawah gitu ya, ke dalam lautan. Nah, bisa pukat itu dibawa oleh kapal ya, perahu ya. Jadi ada kaitannya atau orang yang megang pukat itu lalu dipegang, dimasukkan ke dalam laut ya. Lalu pelan-pelan pukat itu akan menjaring ikan yang sangat banyak. Ya, jadi memang pukat itu akan menjaring apapun yang ada di dalam lautan. Nah,
Dari minggu kemarin kan kita sudah mendengarkan ya bagaimana Tuhan Yesus menceritakan tentang hal kerajaan surga melalui perumpamaan. Perumpamaan itu apa? Perumpamaan itu cerita tentang gambaran ya bagaimana kerajaan surga itu. Jadi seperti ilustrasi sehingga kita bisa paham akan kebenaran firman Tuhan. Masih ingat minggu lalu Lauselinda cerita tentang perumpamaan apa? Betul sekali, perumpamaan tentang lalang dan gandum. Iya. Nah, hari ini Lause mau cerita tentang perumpamaan tentang pukat. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus juga menceritakan tentang kerajaan surga itu seumpama tentang orang yang menangkap ikan dengan menggunakan pukat. Ya, perumpamaan tentang pukat. Tadi kan Lause sudah bilang ya, pukat itu apa? Sebuah jala yang sangat besar yang dipakai untuk menangkap ikan. Nah, pada waktu di zaman Tuhan Yesus itu banyak orang yang pekerjaannya juga nelayan. Ya, selain petani, mereka juga nelayan. Ya, nelayan itu adalah orang yang pekerjaannya menangkap ikan. Ya, jadi banyak murid Yesus juga nelayan kan? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, mereka adalah nelayan. Nah, pada waktu itu ketika mereka mau menangkap ikan menggunakan pukat yang sangat besar, mereka akan menangkap banyak ikan di dalamnya. Tuhan Yesus berkata, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menangkap ikan dengan menggunakan pukat, ya. Pukat itu dilabuhkan di laut, lalu pukat itu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Nah, setelah penuh pukatnya, wah banyak ikan di situ ya, berjenis-jenis ikan, diangkat ke pantai, lalu mereka duduk, mereka mengumpulkan ikan-ikan itu lalu memilih. Mereka lihat, wah ini ada ikan yang besar, ikan yang bagus, ikan yang sehat, yang bisa dipakai dan dimakan gitu ya. Nah, jadi mereka lihat, wah ini ikan yang bagus, mereka pisahkan, mereka masukkan ke dalam sebuah tempat. Ya, kalau di dalam zaman Tuhan Yesus itu dibilang tempatnya itu namanya pasu. Ya, pasu itu seperti periuk ya, seperti tempat untuk yang ada airnya, lalu mereka masukkan ikan-ikan yang segar, ikan-ikan yang baik di situ. Nah, ikan yang tidak baik mereka buang. Gitu ya. Kalau zaman sekarang tempat ikan itu biasanya bisa untuk akuarium gitu ya, atau kontainer. Jadi bagus, ikan-ikan yang bagus, ikan-ikan yang baik itu ditaruh di situ. Sedangkan ikan-ikan yang tidak baik, ya ikan-ikan yang tidak bisa dimakan itu mereka buang. Jadi rupanya waktu zaman Tuhan Yesus itu di laut Danau Galilea itu ada berbagai jenis ikan, ada yang bisa dimakan, ada yang nggak bisa dimakan oleh mereka. Jadi yang nggak bisa dimakan dibuang ataupun mungkin dikembalikan ke dalam laut. Nah, apa arti dari perumpamaan Tuhan Yesus ini? Hal kerajaan surga adalah seumpama pukat, seperti jaring yang dilabuhkan di laut lalu menangkap ikan-ikan. Hal kerajaan surga artinya pada akhir zaman nanti orang-orang akan dipilih ya. Jadi orang-orang itu bisa juga digambarkan seperti ikan. Ada ikan yang baik, ada ikan yang tidak baik. Ikan yang baik akan dimasukkan ke tempat yang baik. Ikan yang tidak baik akan dibuang, bahkan mungkin akan dibakar. Nah, artinya ikan yang merupakan gambaran orang percaya yang baik, yang sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus akan diselamatkan. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, akan masuk surga. Sedangkan ikan yang tidak baik yang menggambarkan orang yang tidak mau percaya Tuhan Yesus, orang yang selalu melakukan dosa, akan masuk ke dalam kerajaan neraka. Ya, satu kerajaan yang sangat gelap, panas dan penuh dengan kertakan gigi. Artinya di neraka itu orang-orang akan sangat menderita, sangat ketakutan. Banyak iblis di situ. Wah, di situ tempatnya orang-orang berdosa. Jadi bagaimana itu? Kita termasuk orang yang sungguh-sungguh percaya atau tidak ya? Kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya, maka kita sudah yakin pasti nanti akan masuk surga karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Nah, coba kita renungkan hidup kita. Tuhan, aku termasuk
ikan yang baik, orang percaya yang sungguh-sungguh, atau ikan yang tidak baik, orang yang percaya, orang yang belum percaya ya. Nah, sebenarnya perumpamaan tentang pukat ini hampir sama dengan perumpamaan tentang lalang dan gandum yang sudah diceritakan oleh Selinda minggu yang lalu, ya kan? Kan dibiarkan bertumbuh bersama kan, ada benih gandum, ada benih lalang di satu tempat yang sama. Namun pada satu hari ketika akan dituai, yang gandum akan dipisahkan dengan yang lalang. Yang lalang itu kan gak bisa dimakan, yang lalang itu hanya mengganggu, dan pada saatnya nanti akan dibuang ke dalam api, dibakar. Wah, inilah hidup kita. Hidup kita hanya sementara. Hidup kita ini adalah hanya sementara saja di dunia. Yang kekal itu adalah di surga nanti. Kita mau memilih hidup kekal di surga atau mengalami kematian kekal di neraka. Pasti nggak mau ya di neraka. Di neraka ngeri sekali, penuh dengan penderitaan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa masuk surga? Ya, kita tentunya sudah tahu. Sudah berkali-kali juga Lause menyampaikan hanya ada satu jalan untuk bisa pergi ke surga, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang sudah mau mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita, sehingga dosa kita sudah diampuni dan kita dilayakkan untuk bisa masuk ke surga. Wah, kiranya Tuhan menolong kita ya, supaya kita bisa menjadi anak yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita harus yakin, kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, aku udah percaya Tuhan Yesus loh, yakinlah kalau kamu juga sudah pasti akan ke surga nanti satu kali ketika Tuhan memanggil kita untuk kembali ke surga. Ya, percaya ketika aku meninggalkan dunia ini, aku pasti masuk surga. Kenapa? Karena aku percaya Tuhan Yesus, dan itu janji Tuhan. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di surga. Oke? Nah, selain itu Lause juga mengajak kita semua, selain kita menjadi ikan yang baik, kita juga bisa menjadi nelayan yang baik. Kita menjadi penjala ikan. Ya, selama kita di dunia ini, kita juga adalah penjala ikan, penjala manusia. Ya, ikan kan digambarkan sebagai manusia ya, manusia-manusia yang berdosa. Kita harus menjala manusia-manusia berdosa, membawa mereka untuk bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Tangkap mereka, ceritakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka, supaya mereka mengerti, mengenal Tuhan Yesus sama seperti kita. Aku sudah kenal Tuhan Yesus loh, aku sudah percaya Tuhan Yesus loh, melalui lause-lauseku di sekolah minggu. Ceritakan misalnya kepada papa, mama, saudara-saudara kita, Cece, Koko, atau saudara sepupu, atau teman, atau tetangga, supaya mereka juga bisa mengenal Tuhan Yesus dan bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan mendapatkan hidup yang kekal di surga. Mau? Kita kan gak mau ya ke surga sendirian. Kita pasti mau kan seluruh keluarga kita, seluruh teman-teman kita juga bisa bersama-sama dengan kita di surga nanti. Maka bawalah mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Caranya gimana? Dengan menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Itu yang pertama. Atau yang kedua, dengan melalui kesaksian kehidupan kita. Tunjukkan kalau orang percaya itu seperti apa, kalau anak Tuhan itu seperti apa. Ya, di dalam cara berpikir, berkatanya, juga bertindaknya, dia tidak akan mau melakukan dosa. Dia akan mau melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Oke? Misalnya kalau bohong itu kan dosa kan. Nah, sebagai anak Tuhan kita nggak mau berbohong, ya. Kalau misalnya benci-benci itu kan dosa kan. Sebagai anak Tuhan, walaupun ada orang yang menyakiti hati kita, kita tidak mau membenci dia. Kita mau mengampuni dia, kita mau mengasihi dia, kita mau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada dia. Oke? Sama seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu, sama seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni kita terlebih dahulu, maka berikan kasih dan pengampunan itu bagi orang lain. Tunjukkan bahwa Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita, sehingga orang-orang di sekitar kita, wah, tertarik datang kepada Tuhan Yesus. Beda ya, si Grace ini beda ya, si Rongrong ini beda ya, si En ini beda ya,
si Cia-Cia ini dan siapapun kita gitu ya, semua anak-anak Tuhan, kita mau berbeda dari orang-orang di dunia sehingga mereka boleh percaya dan ikut diselamatkan. Oke anak-anak semua, kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk memahami firman Tuhan ini. Mari kita menjadi anak Tuhan Yesus yang baik. Hidup hanya sementara, lakukan yang baik di dalam dunia ini. Percaya Tuhan Yesus selama di dunia ini. Nanti kita pasti akan mendapatkan jaminan hidup yang kekal di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan, dapat sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, dan dapat sungguh-sungguh menunjukkan hidup yang dimana ada Tuhan Yesus di dalam hati dan kehidupan kami, sehingga orang-orang di sekitar kami juga boleh percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh menjadi orang percaya yang dipilih Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan. Kiranya kami dapat menjaga hidup kami selama di dunia ini, tetap melakukan hal-hal yang Tuhan senang, bukan hal-hal yang membuat Tuhan Yesus sedih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat hari Minggu semuanya. Dadah adik-adik semua, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.